Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah nak, pagi ini Bu Septi akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anakku semua sudah siap untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini? Disiapkan dulu bukunya, disiapkan dulu alat tulisnya. Nanti kalau ada pertanyaan, jadi kamu tinggal menyalin yang ada di layar atau yang ada pada penjelasan Bu Septi. Ya. Nah, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tanda-tanda datangnya siang, terjadinya bayangan. Sikap yang akan dikembangkan, rasa ingin tahu, disiplin dan peduli lingkungan. Nah, sekarang kita akan baca teks kegiatan siang hari. Suasana pagi berganti siang. Matahari semakin tampak tinggi. Udara terasa panas. Jam pelajaran di sekolah telah selesai. Anak-anak pun boleh pulang, mereka akan menjalani kegiatan di siang hari. Nah, apa saja kegiatan di siang hari? Kegiatan di siang hari contohnya pulang sekolah, tidur siang, makan, ya, istirahat. Itu adalah kegiatan di siang hari. Nah, sekarang kita akan mengamati perbedaan kedua gambar, ya. Kedua gambar. Lihat gambarnya, ada matahari yang baru muncul dan ada matahari yang sudah berada di atas ya. Nah, sebutkan perbedaan suasana pagi dan suasana siang. Nah, kalau ini suasana apa nih? Suasana pagi, dan ini suasana siang, mataharinya sudah terbit ya, sudah muncul di atas kepala kita. Nah, sebutkan apa perbedaannya. Misalkan pagi udaranya itu sejuk, sedangkan siang udaranya panas ya kan? Ada matahari ya, cuacanya sangat terik. Nah, itu adalah perbedaan di siang hari. Nah, mengapa ada bayang-bayang pohon? Nah, di sini kan ada bayang-bayang pohon kan? Ya, mengapa? Karena ada cahaya matahari yang terhalang benda. Jadi munculnya bayangan itu karena ada cahaya yang terhalang oleh benda nih. Ini kan pohonnya ya nak ya. Lalu ini adalah bayangan. Ini rumahnya. Ini juga bayangan ya. Nah, jadi kalau misalkan bayangan itu dibalik ya nak. Misalkan matahari terbit terbitnya di timur, berarti bayangannya ada di barat. Matahari terbenam di barat, berarti bayangannya ada di timur, tinggal dibalik aja. Sedangkan kalau matahari ada pas siang hari ya, ada di atas kepala kita, bayangannya ada di mana? Bayangannya ada di kaki di bawah ya. Bayangannya itu kita injak gitu ya. Nah, perbedaan bayangan juga kalau pagi sama sore, bayangan itu semakin panjang. Sedangkan di siang hari, bayangan itu semakin pendek nih. Lihat ya. Panjang atau tidak? Nah, ini kan panjang bayangannya ya. Lalu kalau misalkan di siang hari itu bayangannya semakin pendek. Karena apa? Karena cahaya matahari yang tepat berada di atas kepala kita. Oke, nomor 3. Mengapa daun pepohonan bergerak? Kenapa? Karena adanya hembusan angin. Itu udah bisa semua ya. Sebutkan tanda-tanda datangnya waktu siang. Apa aja? Adanya matahari, udaranya terasa panas ya, teriknya sinar matahari. Nah, sekarang kita akan mengenal bayangan ya. Tadi udah Bu Septi jelaskan sedikit. Pada waktu pagi hari matahari bersinar lembut. Jarak matahari masih berada di jauh di ufuk timur. Pada waktu pagi belum terlihat adanya bayang ya, benda yang jelas ya. Nah, di sini adalah bayangan
di pagi hari dia panjang. Nah, di sini bayangan di siang hari, semakin tinggi matahari, bayangan juga semakin pendek, ya. Oke, ketika matahari mulai meninggi, benda yang terkena sinar menghasilkan bayangan. Bayangan timbul karena cahaya matahari terhalang suatu benda tadi ya. Ketutupan terhalang itu. Bayangan benda merupakan keadaan lebih gelap daripada tempat di sekitarnya. Pada waktu pagi, bayangan berada di sebelah barat, menjauh dari arah matahari. Nah, semakin matahari meninggi, panasnya semakin terik. Bayangan yang terjadi semakin jelas namun dia pendek. Kalau pada tengah hari kamu berdiri tegak di halaman, apakah terlihat bayangnya kelihatan nggak? Ya, dia tidak terlihat ya, karena bayangan itu di bawah kaki kita. Kalau apa? Kalau di siang hari. Ingat ya. Nah, jadi kita tarik kesimpulan dari penjelasan yang tadi. Mengapa dapat timbul bayangan suatu benda? Tadi sama jawabannya. Karena ada cahaya matahari yang terhalang benda. Mengapa semakin siang bayangan semakin jelas tapi pendek dia? Kenapa? Karena matahari tepat berada di atas kepala kita. Yang ketiga, mengapa di tengah hari bayangan benda yang berdiri tegak tidak tampak jelas? Kenapa? Karena bayangan itu tepat di bawah kaki kita kalau siang hari. Siapa yang mengatur semuanya? Yang mengatur semuanya ya Allah. Jadi Bu Septi tekankan lagi, kalau bayangan itu berseberangan sama terbitnya munculnya atau terbenamnya matahari. Kalau pagi kan terbitnya dari timur, berarti bayangannya ada di barat. Tapi kalau sore hari matahari terbenamnya dari dari barat, berarti bayangannya di timur. Sedangkan di siang hari matahari tepat di atas kepala kita, bayangannya berarti di bawah kaki kita. Jadi dia semakin pendek. Kalau siang hari, kalau pagi sama sore bayangannya panjang, gitu ya. Nah, lanjut kita ke materi yang pembelajaran kedua, yaitu kegiatan di siang hari, menyusun huruf, perbuatan baik dan buruk, sikap yang akan dikembangkan, rasa ingin tahu, berpikir kritis, disiplin, dan kreatif. Nah, sekarang kita amati gambar, perhatikan gambar. Ya, perhatikan gambar yang mana yang baik. Yang kalau tidak berlarian dalam kelas baik ya. Merapikan alat belajar juga baik. Makan sambil duduk, mengetuk pintu atau mengucap salam ketika kamu ke ruang guru kalau misalkan. Mencuci tangan serta membuang sampah di tempatnya. Sekarang kita baca. Matahari terus bergerak naik, sinarnya semakin terik. Udara pun terasa semakin panas. Banyak anak-anak yang merasa lelah dan gerah. Ada saja anak yang berlaku tidak tertib. Misalnya, apa yang gak tertib? Duduknya seenaknya, gak sopan, kakinya diatasin ya. Lalu gaduh atau berisik, tidur dan sebagainya. Namun masih banyak anak yang tetap berlaku tertib. Kalian harus membiasakan diri melakukan kegiatan yang tertib. Oke, kita jawab sama-sama. Terangkan keadaan di siang hari, ada dibacanya di atas. Udaranya panas dan sinar terik. Apa yang dirasakan anak-anak? Dia merasa lelah dan gerah ya, karena suasananya panas. Mengapa ada anak yang berlaku tidak tertib? Karena lelah dan gerah. Sebutkan contoh perilaku tidak tertib sesuai dengan bacaan. Duduk seenaknya, gaduh ya, dan tidur. Bagaimana penilaianmu terhadap perilaku seperti itu? Nah, perilaku tersebut tidak perlu ditiru ya kalau duduk seenaknya. Nah, sekarang kita beri tanda checklist ya nak. Ini perintahnya, tanda checklist perbuatan yang tidak tertib. Yang mana aja? Ya, yang buang sampah sembarangan, yang tidur di kelas ketika guru menerangkan, yang naik ke bangku, coret-coret tembok,
lalu jahil sama teman-temannya. Ini adalah perbuatan yang tidak tertib. Nah, kita ke sampingnya. Di sini ada tabel. Tabelnya ini hurufnya masih belum rapi. Kalian rapikan menjadi kata-kata yang benar. Misalkan kina apa? Kina naik. Nasir, sinar. Kerit, terik. Ini berhubungan sama cuaca ya. Napas, panas. Helal, lelah. Dagu, kira-kira apa ya? Gaduh. Durit, apa? Ada yang tahu? Tidur, benar. Bitter, apa tuh bitter? Terbit. Terbit atau tertib, sama bisa ya. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang bermain kata ya. Tadi yang kata, menyusun kata dengan teman-teman kalian. Lalu ke pembelajaran yang ketiga, yaitu kegiatan yang baik, menyusun kalimat, sikap yang akan dikembangkan, kreatif, rasa ingin tahu, dan cinta tanah air. Nah, mengamati gambar kegiatan di rumah. Nah, perhatikan gambarnya ya. Nah, gambar kegiatan di rumah ini adalah kegiatan dia pulang sekolah. Yang pertama dia lakukan adalah mengetuk pintu atau mengucap salam. Lalu melepas sepatu. Setelah dilepas sepatunya ditaruh di rak. Tidak lupa dia mencuci tangan dan mencuci kaki. Setelah itu dia sholat zuhur berjamaah dengan orang tuanya. Setelah sholat dia makan siang ya, dengan diduduk sambil duduk. Lalu setelah makan dia mencuci piring. Dan yang terakhir setelah mencuci piring dia membuang sampah yang tadi sisa makanannya ke tong sampah. Ini adalah perilaku yang tertib yang wajib kamu tiru. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan cara melaksanakan kegiatan yang baik. Nih, bagaimana? Misalkan kalian mau makan siang, menu apa yang harus disiapkan? Ingat contoh berikut sebagai perbandingan. Jadi menu-menu yang harus ada ketika makan, misalkan ya ada makanan pokoknya. Di situ ada makanan ada nasi, ada roti, singkong, jagung. Lauk pauknya apa? Ada ikan, telur, ayam. Sayur jangan lupa ya, ada sayurnya. Atau sayur apa tuh? Ada wortel, ada timun. Dan jangan lupa buahnya setelah makan. Buahnya semangka, pisang. Dan yang pasti kalian suka yaitu ada susu. 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna. Ini disebutnya makanan ya. Makan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, sekarang kita lihat kata. Kata-katanya masih berantakan nih, Nak. Kita rapikan yuk. Nah, hidup makanan butuh makhluk apa? Makhluk hidup butuh makanan. Oke, benar. Nasi makanan adalah pokok. Apa? Nasi adalah makanan pokok. Enak tempe lauk rasanya. Lauk tempe rasanya enak. Murah pisang harganya buah. Buah pisang harganya murah. Lupa sayur makan jangan. Kira-kira apa ya? Ya, jangan lupa makan sayur. Setiap pagi susu minum aku. Aku setiap pagi minum susu aku atau aku minum susu setiap pagi. Ya, terserah sama saja. Nah, tadi kalau ini yang menyusun kata menjadi kalimat, tadi kan kata-katanya berantakan ya. Kalau kita di kelas kita bisa nih ya menyusun kata, kira-kira ini apa ya? Nah, kira-kira siapa yang tahu ini apa? Apa? Ada yang tahu? Ini kan kalimatnya berantakan. Kalian susun. Apa? Ya, benar. Makan sayur bening lezat sekali. Jadi ini udah rapi ya. Nah, ini bisa kalian apa? Kalian mainkan kalau kita nanti sudah di kelas. Oke. Kita lanjut lagi. Oh, sudah selesai. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai pada pagi hari ini. Ya, Bu Septi harapkan kalian tetap semangat. Mari kita berdoa semoga kita bisa melakukan nanti pembelajaran di kelas ya.
Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.